Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saadatul Hasanah dengan NIM A122123140. Saya akan menyampaikan materi tentang pengantar pendidikan. Dan tanpa berlama-lama lagi, baiklah masuk saja ke materi yang pertama, yaitu orientasi dalam pendidikan. Orientasi dalam pendidikan adalah proses penting yang membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan pendidikan mereka. Hal ini melibatkan pengenalan mereka terhadap kebijakan sekolah, program akademik, sumber daya yang tersedia, dan membantu mereka merasa nyaman dan terhubung dengan sekolah mereka. Adapun seorang profesional orientasi dalam pendidikan bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses ini dan memastikan siswa baru merasa diterima dan didukung saat memulai perjalanan mereka di sekolah. Mereka juga berperan di dalam membangun hubungan positif antara siswa, staf, dan orang tua. Ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang orientasi dalam pendidikan. Ada yang pertama itu adalah program orientasi. Apa sih program orientasi itu? Program orientasi ini adalah mendesain dan melaksanakan program orientasi yang komprehensif untuk siswa baru. Ini meliputi penyampaian informasi tentang kebijakan sekolah, prosedur, dan harapan yang ada. Yang kedua itu adalah pengenalan sekolah. Pengenalan sekolah adalah memperkenalkan siswa baru kepada lingkungan sekolah mereka, termasuk fasilitas, sumber daya, dan personel penting seperti kepala sekolah, guru, dan karyawan yang ada di sekolah. Yang ketiga, ada bimbingan individu. Bimbingan individu ini memberikan bimbingan dan dukungan individu kepada siswa yang menghadapi kesulitan penyesuaian. Ini melibatkan mendengarkan masalah mereka, memberikan nasihat, dan mengarahkan mereka ke sumber daya yang tepat. Adapun yang keempat, kolaborasi dengan staf. Kolaborasi dengan staf bekerja sama dengan staf sekolah seperti guru kelas, konselor, dan administrator untuk memastikan siswa baru mendapatkan dukungan yang diperlukan. Ini bisa meliputi pertemuan tim, berbagi informasi, dan mengkoordinasikan upaya untuk membangun siswa baru. Yang kelima, ada komunikasi dengan orang tua. Ini juga nggak kalah penting. Berkomunikasi dengan orang tua siswa baru, memberikan informasi tentang program orientasi, menjawab pertanyaan, dan mengatasi kekhawatiran yang mungkin mereka miliki. Hal ini penting untuk membangun hubungan kerjasama dengan orang tua dan memastikan mereka merasa terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka. 6 adalah evaluasi pembaruan program. Evaluasi pembaruan program melakukan evaluasi terhadap program orientasi untuk meningkatkan efektivitas, mengumpul umpan balik dari siswa, staf, dan orang tua, dan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Yang kedua itu adalah analisis dan pemetaan pendidikan nasional sebagai sistem. Analisis dan pemetaan pendidikan nasional sebagai sebuah sistem adalah proses penting dalam memahami kondisi pendidikan suatu negara secara menyeluruh. Dengan melakukan analisis, kita akan mengidentifikasi masalah, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan. Sementara itu, pemetaan pendidikan nasional membantu mengembangkan strategi, rencana, dan indikator kinerja untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Proses analisis dan pemetaan pendidikan nasional melibatkan langkah-langkah. Langkah-langkahnya itu seperti pengumpulan data, mengumpulkan data pendidik yang relevan seperti data siswa, data guru, data fasilitas, data kurikulum, dan data keuangan. Yang kedua itu adalah analisis data. Analisis data pendidikan menggunakan metode dan alat analisis yang sesuai untuk mengidentifikasi tren, pola, dan masalah yang relevan. Yang ketiga ada intervensi dan temuan. Menaksir data, mengidentifikasi temuan utama yang muncul dari analisis, menghubungkan temuan dengan kebijakan dan program pendidikan yang ada. Yang keempat, identifikasi peluang dan tantangan.
mengidentifikasi peluang dan potensi, perbaikan yang muncul dari analisis, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi sistem pendidikan. Yang kelima, pemetaan tujuan dan indikator. Ini mengembangkan tujuan strategi dan indikator kerja yang jelas berdasarkan temuan analisis. Tujuan ini harus mencerminkan visi dan misi pendidikan nasional yang diinginkan. Yang keenam, ada perencanaan dan implementasi. Ini juga mengembangkan rencana dan strategi implementasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah konkret yang diperlukan, alokasi sumber daya, serta tindakan yang harus diambil oleh pemangku kepentingan terkait. Yang ketujuh, ada monitoring dan evaluasi. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi rencana pendidikan. Hal ini dapat untuk melihat kemajuan yang dicapai, mengukur keberhasilan, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang kedua adalah struktur organisasi. Struktur organisasi sekolah mencakup hierarki, tugas, tanggung jawab, dan hubungan antar berbagai unit dan bagian dalam sekolah. Analisis sistem sekolah harus mencakup pemetaan struktur organisasi dan memastikan bahwa ada koordinasi yang efektif antara unit dan bagian dalam mencapai tujuan sekolah. Yang ketiga itu ada analisis dan pemetaan sekolah sebagai sistem. Ini dapat dilakukan dengan pertimbangan beberapa komponen utama yang terlibat dalam operasional sebuah sekolah. Berikut ada beberapa komponen yang dapat dipertimbangkan dalam analisis tersebut. Yang pertama ada tujuan dan visi. Sekolah memiliki tujuan dan visi menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum, program, dan kebijakan sekolah. Analisis sistem sekolah harus mempertimbangkan apakah tujuan dan visi tersebut terintegrasi dengan baik ke dalam sebagai aspek operasional sekolah. Yang ketiga ada manajemen dan kepemimpinan. Analisis sistem sekolah harus mempertimbangkan efektivitas, manajemen, dan kepemimpinan dalam mengelola sekolah. Ini mencakup kemampuan kepala sekolah dan staf manajemen dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan berbagai aktivitas sekolah. Yang keempat, ada kurikulum dan pembelajaran. Sistem sekolah melibatkan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan pengajaran di kelas. Analisis sistem sekolah harus mempertimbangkan apakah kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan tujuan dan visi sekolah, serta sejalan dengan kebutuhan siswa. Yang kelima itu ada sumber daya manusia. Sistem sekolah melibatkan staf pengajar, kepala sekolah, tenaga administrasi, dan personel pendukung lainnya. Analisis sistem sekolah harus mempertimbangkan kecukupan dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia, termasuk aspek rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan penghargaan. Yang keenam ada infrastruktur dan sarana prasarana. Analisis sistem sekolah juga harus mempertimbangkan kondisi fisik sekolah, seperti gedung, ruangan kelas, perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, dan teknologi pendidikan yang tersedia. Infrastruktur yang memadai merupakan faktor penting dalam pendukung kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh ada sistem evaluasi pemantauan. Sekolah perlu memiliki sistem evaluasi dan pemantauan yang efektif untuk mengukur pencapaian tujuan, mengidentifikasi kelemahan, dan mengembangkan perbaikan. Analisis sistem sekolah harus mempertimbangkan apakah sistem evaluasi dan pemantauan yang digunakan cukup baik dan relevan. Yang terakhir ada hubungan dengan pihak internal. Sebagai sistem sekolah juga melibatkan hubungan dengan pihak eksternal seperti orang tua siswa, masyarakat, lembaga pendidikan lain, dan lembaga pemerintah terkait. Analisis sistem sekolah harus mempertimbangkan sejauh mana hubungan tersebut berjalan baik dan mendukung pencapaian tujuan sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami materi yang tadi.
Saya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.